Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah MAN 1 Kota Pekalongan yang diwakilkan oleh Bapak Najibul Mahmud SPD, yang kami hormati Bapak Bambang Kunadi SPD selaku pemateri 1, yang kami hormati Ibu Fi Aurila SPSI MPSI Psikolog selaku pemateri 2, yang kami hormati Kepala Program Studi D3 Keperawatan Pekalongan Poltekkes Kemenkes Semarang yang diwakilkan oleh Bapak Zainal Amiruddin Asketnas MKes, yang kami hormati Pelaksana Pengabdian Masyarakat Ibu Indah Widowati Asketnas MKes dan Bapak Petrus Nugroho Joko Santoso SKP MMR serta rekan mahasiswa, yang kami hormati pula peserta Pengabdian Masyarakat IMAN 1 Kota Pekalongan. Bersama-sama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini tanpa ada halangan suatu apapun. Hadirin yang berbahagia, sebelum memasuki acara, perkenankanlah saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan. Acara yang keempat, doa. Dan acara yang kelima, acara inti. Dan terakhir, penutup. Hadirin sekalian, untuk acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Saudara Dewi Resiko. Kepada Dewi Resiko kami persilakan. Hadirin dimarahin berdiri. Hadirin diperkenankan duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Program Studi D3 Keperawatan Pekalongan Poltekkes Kemenkes Semarang yang diwakilkan oleh Bapak Zainal Amiruddin Asketnas MKes.
Kepada Bapak Zainal kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa syukurillah wa shollallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah MAN 1 Kota Pekalongan, dalam hal ini diwakili oleh bagian kesiswaan Bapak Najibul Mahmud SPD, kemudian beserta jajarannya tentunya. Kemudian yang kami hormati Bapak dan Ibu narasumber pada kegiatan pengabdian masyarakat ini, yaitu Bapak Bambang Kunadi SPD dan Ibu Afi Aulila SPM MPSI Psikolog. Kemudian kepada seluruh staf dosen, pengabdi, Ibu Indah Widowati dan Bapak Bayu Nugroho. Kemudian kepada seluruh mahasiswa prodi Kepulauan Pekalongan yang kami hormati pula dan banggakan kru MAN 1 Pekalongan ini, panitianya dan beserta siswa-siswinya yang mengikuti acara Google Class ini. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, tentunya dalam acara ini kita tidak henti-hentinya untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini kita semua diberi kenikmatan yang luar biasa. Tentunya sesuai dengan kita, pendidikan kita, yaitu nikmat sehat. Dengan sehat kita bisa beraktivitas dan bahagia. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Amin. Kemudian kami sampaikan permohonan maaf kepada Bapak Kepala Sekolah MAN 1 Kota Pekalongan dan jajarannya bahwa Ibu Kapolri kami, Ibu Hartati SKNMKes tidak bisa hadir secara langsung sebab juga ada acara yang sama di tempat yang lain. Kemudian beliau menyampaikan salam dan banyak-banyak terima kasih kepada Kepala Sekolah MAN 1 Pekalongan, bagian kesiswaan dan seluruh jajarannya yang telah bekerja sama dengan menyiapkan fasilitas yang luar biasa. Untuk selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa program ini merupakan program rutinitas daripada Poltekkes Kemenkes Semarang setiap tahun dalam rangka menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, terutama yang ketiga yaitu pengabdian masyarakat. Untuk tahun ini kita ada 8 program di Kota Pekalongan. Salah satunya adalah di MAN 1 Kota Pekalongan. Saudara-saudara yang saya hormati, pemilihan MAN 1 Pekalongan ini tentunya sudah dengan berbagai pertimbangan. Sehingga kenapa dipilih? Salah satunya saya sebutkan bahwa pendidikan di MAN 1 Pekalongan memiliki beberapa keunikan. Yang kami sorot adalah pertama, kurikulumnya atau programnya meliputi kurikulum sekolah umum seperti SLTA lainnya. Yang kedua, agamanya juga luar biasa. Yang ketiga, ada kejuruannya, keterampilannya di sini. Begitu ya Pak ya? Iya, jadi ada program yang saya ketahui komputer, kemudian otomotif dipanggil, dan beberapa program yang lain. Itulah yang kenapa menjadi pilihan kami, karena keunikan tersebut. Saya yakin dengan program kurikulum tersebut siswanya mampu berkompetensi nanti, baik yang mau melanjutkan maupun yang terjun ke masyarakat untuk bekerja. Begitu. Jadi tepuk tangan untuk MAN 1 Kota Pekalongan. Bapak Ibu, kalau tak kenal saya, kami sepintas mengenalkan apa itu Poltekkes Kemenkes Semarang.
Poltekkes Kemenkes Semarang adalah salah satu pendidikan tinggi di bawah Kementerian Kesehatan yang berada di Jawa Tengah. Pusatnya di Semarang, kampusnya berbagai daerah wilayah. Kalau saya sebut dari ujung paling utara adalah Blora. Di sana ada program studi keperawatan dan kebidanan. Lari ke barat Kendal, itu juga bergabung. Lari ke barat ini Pekalongan, di sini baru keperawatan. Lari ke barat lagi Tegal, itu juga bergabung dengan kemarin. Lari ke utara Purwokerto, lari ke ujung lagi Magelang. Itulah gambaran kampus Poltekkes Kemenkes Semarang. Kemudian program yang kami sampaikan yang ada itu dari Diploma 3, kemudian Diploma 4 atau Sarjana Terapan, kemudian sudah ada pasca sarjananya, kemudian minta doanya juga kalau besok insya Allah ada program doktoralnya, ya. Kemudian juga menjadi unggulan kalau mudah-mudahan lancar tahun depan menjadi salah satu atau satu-satunya institut ilmu kesehatan di Indonesia. Jadi kenapa kami menyampaikan, karena ini kebanggaan bagi kita yang ada di Jawa Tengah. Sehingga nanti dipercaya oleh kementerian untuk membuka institut ilmu kesehatan. Kemudian jurusannya, ini adik-adik ya, anak-anakku sekalian, berbagai jenis keperawatan, kebidanan, kemudian ronsen, radiologi, kesehatan lingkungan, gizi ada, kemudian analis kesehatan ada, kemudian rekam medis yang senang komputer ini ada. Jadi tiap rumah sakit layanan itu ada ahli komputer yang rekam medis. Kemudian yang terbaru adalah Diploma 3 donor darah ada. Ya, kami siapkan, monggo adik-adik anak-anakku yang berkeinginan menjadi tenaga kesehatan paling depan, apalagi di masa pandemi COVID-19 itu, ini tenaga perawat mau dirujuk besar-besaran, ya, termasuk PNS-nya di sini ya. Jadi kedepannya insya Allah tenaga kesehatan kami siap untuk berjuang dan masyarakat maupun pemerintah sangat membutuhkan. Ya, jadi demikian sekilas pengenalan kami, mudah-mudahan bisa dikenal dan tidak ya, kami lupa bahwa alumnus PAN 1 Pekalongan tiap tahunnya ada di tempat kami. Ini baru sepintas saya lihat sudah ada lulusan dari PAN 1 Pekalongan yang diterima tahun ini, dan tiap tahunnya selalu ada. Bisa program prestasi, bisa melalui tes. Ya. Monggo kami tawarkan, apalagi kita satu ini Pantura, kami otomatis ada pertimbangan tertentu untuk penerimaan mahasiswa dari masyarakat lokal. Demikian saja yang kami sampaikan. Kemudian kalau ada kekurangan, kami atas nama Prodi Kesehatan Pekalongan minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya kami mohon nanti Bapak Kepala Sekolah PAN 1 Pekalongan untuk membuka acara pengajian masyarakat. Kemudian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak saya atas sambutan. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Kepala Sekolah PAN 1 Kota Pekalongan yang diwakilkan Bapak Najibul Mahbub SPD, sekalian untuk membuka acara ini secara resmi. Kepada Bapak Najibul Mahbub kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Zainal Abidin, Bapak Perwakilan dari Poltekkes Semarang. Yang kami hormati Bapak Petrus Nugroho Joko Santoso, namanya Jokowi. Saya mikirnya kalau pas ijazah itu yang nulis ini capek, belum titelnya SKP MML, saya nggak tahu namanya. Oh,
Kemudian Ibu Indah Wijowati, Eskep NS MKes. Ini titel-titel yang bagi saya pribadi asing. Karena MMR itu biasanya kalau magister itu M biasanya ada titiknya kalau dalam bahasa Indonesia. Ini Pak MMR. Salawat serta salam, marilah kita selalu junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena atas syafaat beliau, walaupun dalam masa pandemi ini kita masih diberi kesehatan, diberi berkah umur, berkah rezeki dan sebagainya, dan ini patut kita syukuri. Karena kalau kita berbicara di dalam masa pandemi ini, kalau bisa dikatakan hampir semua orang gelisah, ya. Tapi gelisah tidak akan ada solusinya jika selalu gelisah. Oleh karena itu, bagaimana kita menyikapi dalam masa pandemi ini agar kita bisa bertahan, kita bisa selalu sehat dan sebagainya. Dan saya yakin yang paling berat untuk saat ini adalah orang-orang yang bergerak di bidang kesehatan, perawat, dokter, dan tidak sedikit juga yang sudah menjadi korban dari COVID-19. Oleh karena itu, agar kita bisa mensukseskan program dari pemerintah untuk memutus rantai COVID-19, ya, maka segala komponen itu bahu-membahu bersatu dengan melaksanakan protokol kesehatan. Ya, termasuk kita saat ini. Di tengah harusnya saya bisa bersampingan dengan Pak Zainal, ini harus ada tanda silang seperti ini. Itu salah satu upaya apa yang dilakukan dalam masa pandemi ini. Kalau pemerintah sampai saat ini belum secara vulgar untuk membuka atau mengizinkan orang berkerumun, ya, maka seminar seperti ini dia akan terlaksana. Oleh karena ini, seminar daring seperti ini merupakan salah satu cara, salah satu upaya kita untuk berusaha agar ilmu-ilmu yang ada di perguruan tinggi itu bisa tersampaikan kepada masyarakat. Khususnya untuk kegiatan ini merupakan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh Polres Semarang. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Zainal atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Alhamdulillah tiap tahun kita dapat bekerja sama dengan Poltekkes. Ya, semoga kegiatan-kegiatan seperti ini bisa terus kita laksanakan. Khususnya ini saya mewakili Bapak Kepala titip anak-anak kami. Ya, palingnya agar ketika anak-anak kami mendaftar di Poltekkes Semarang, artinya bisa ditampung. Dan alhamdulillah kemarin saya melihat postingan beberapa anak ada yang melanjutkan ke Poltekkes Semarang, dan ini suatu kebanggaan bagi kami. Saya mewakili Bapak Kepala Madrasah karena beliau tadi kami hubungi dan beliau ada acara tersendiri yang tidak bisa diwakilkan, sehingga dalam kesempatan ini mewakilkan kepada saya untuk mewakili beliau, ya. Dan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, acara kegiatan pelatihan strategi COVID pada siswa MAN 1 Kota Pekalongan, efek studi from home atau SHB pada masa social distancing sebagai akibat pandemi COVID-19 ini, saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan sebelumnya kami mohon maaf kepada Bapak Ibu dari Poltekkes Semarang apabila dalam penyediaan sarana prasarana kami kurang maksimal. Semoga untuk di tahun-tahun ke depan bisa lebih baik lagi. Terima kasih dari kami, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Najibul Mahbub atas sambutannya. Hadirin yang saya hormati, acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Salamun Afiat. Kepada saudara Salamun Afiat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan diri yang berbahagia, marilah kita berdoa dan wujudkan ikhlas menurut agama masing-masing. Izinkan saya memanggilnya dengan secara Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman. Pada hari ini kita menyelenggarakan acara pengabdian masyarakat pelatihan strategi konflik pada siswa MAN 1 Kota Pekalongan dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahi kita semua langkah dan perbuatan kami dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat. Ya Allah ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang dan dosa para pendahulu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal. Terima kasih kepada saudara Salamun Afiat atas doa. Selanjutnya untuk mereka bersama Bapak Ibu mewakili dokter pada pertama. Dan tentunya kalian sudah menunggu, mungkin dari anak-anak sekalian bisa menunggu dari Bapak Ibu yang sebelah sini. Saya perkenalkan ada Bapak Gabang Gunadi SPD. Beliau adalah sekarang menjabat koordinator BK dari sekolah kita tercinta, yaitu sekolah MAN 1 Kota Pekalongan. Tentunya kalian sudah mengenal wajahnya. Bisa dibuka sedikit Pak, atau mungkin anak-anak ada yang lupa dengan wajahnya gitu. Ya, ini Bapak Gabang Gunadi yang selalu hadir pada saat pagi hari di depan. Ya, kangen tidak? Kira-kira Mas Abbagas Subowo itu yang sering telat kayaknya. Ada Mbak Mulia Asil. Kangen tidak sama apapun? Kira-kira? Nah, tentunya kalian kangen. Nah, pada saat ini kita akan coba apakah kalian merasa nyaman tidak? Sekolah di rumah itu nyaman atau tidak? Ya, seperti itu ya nanti ya. Bapak Pengaji akan menyampaikan materinya. Semoga kita dapat ilmu yang berkah lagi dari beliau dan nanti dari Ibu Nia Amunia itu ya, dari yang akan nanti akan memperkenalkan diri dari bagian sekolah, apakah di rumahnya masing-masing merasa nyaman atau merasa canggung atau merasa coba malas menpapa sekolahnya rumah terus mereka nggak tahu ya seperti itu. Untuk singkat waktu pada sesi kali ini kita akan dibantu oleh beliau, yaitu yang narasumber pertama, yaitu oleh Bapak Bambang Gunadi SPD yang akan menyampaikan tentang studi from home and dampak efek bagi kalian semua atau siswa-siswi di MAN 1 Kota Pekalongan. Kepada Bapak Bambang Gunadi SPD kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Sebenarnya duduk di sini itu terasa nervous juga karena karena baru kali ini pada masa pandemi ini kan baru bisa duduk seperti ini. Sama-sama terima kasih yang saya hormati Bapak Mama, Bapak dari Pembangunan Bapak Jenderal. Selanjutnya kita ucapkan bersyukur kepada Allah yang telah menyebabkan dapat dari kita sehingga kita bisa berkumpul dalam satu kota yang di tempat ini untuk memberikan materi studi from home dan dapat bagi siswa. Nah, untuk selanjutnya untuk mempersiapkan waktu langsung aja kita ke materi pertama. Oke, kita lihat yang pertama dulu. Sampai pertanyaan lagi nggak Pak? Kira-kira? Ya, kalau anak-anak lupa ya Pak, perkenalan Ada di yang lain itu notifikasi saya nggak ada yang dia aktif. Masya Allah. terus pada tahu ya. Karena dia Nama saya Bapak Munadi, guru BK satu Kota Pekalongan. Untuk tahun ini saya menempuh kelas 11 dari 1, 2, 3, dan 4. Setelah kelas 10 akademik. Nah, sehari-hari membimbing siswa otomatis ya kita. Oke, bisa ditampilkan materinya langsung ya Google. Kita mulai. Mulai saja. Ada videonya Mas. Biar bisa ada data. sambil menunggu ini slide-nya sudah tampil kalau belum kira-kira anak sudah. Oke, persilakan pada Bapak Pembangunan untuk bisa mempersiapkan dan memberikan materi pada pertemuan kali. Layarnya biar kelihatan. Bisa Oke, sambil tunggu video itu ya. Kita latar belakang dari adanya belajar daring. Ini penyebabnya sebagai upaya untuk mencegah pandemi COVID. Pemerintah mengeluarkan kebijakan agar sekolah-sekolah meminta siswinya untuk belajar di rumah. Nah, sekarang ini banyak istilahnya karena adanya virus itu mengharuskan kontak sesama manusia dibatasi, tidak boleh apa ya namanya bersentuhan satu sama lain. Latar belakang adanya kebijakan pemerintah mengakibatkan semua
aktivitas kegiatan di dalam sekolah itu berhenti semua, padahal kegiatan harus tetap berlangsung. Makanya ada kegiatan diganti dengan daring untuk memperlancar kegiatan belajar. Sekolah akhirnya menghilangkan kegiatan tatap muka diganti secara online. Pengertian sistem pembelajaran dari online itu merupakan sistem pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa, tetapi dilakukan melalui online yang menggunakan jaringan internet. Kalau dulu mungkin kita belum paham ya yang namanya kegiatan pelajaran harus dengan tatap muka, karena saya juga selama ini tidak ada bayangan kalau pembelajaran itu secara online. Saya pribadi dalam menggunakan HP atau media elektronik lain itu saya sungguh termasuk yang beda seperti itu. Karena malah saya mendukung program dari madrasah mengadakan program siswa tidak boleh membawa HP ke lingkungan. Itu saya setuju, tapi dalam pelaksanaan seperti sekarang ini dibutuhkan sekali. Dari orang-orang tua pun ada yang merasa komplain, Pak, kok anakku nang rumah malah nang HP terus. Padahal itu sebenarnya mereka melakukan kegiatan pembelajaran karena ada jadwal. Saya diperintah untuk membuat materi tentang studi kelompok. Tapi kan ini sebenarnya sama antara online dengan studi hanya saja kalau studi kelompok secara arti ada proses belajar mengajar yang dilakukan di rumah masing-masing. Kenyataannya selama ini yang namanya proses belajar itu harus bertatap muka, tapi dalam pelaksanaan karena ada pandemi COVID kayak ini dibatasi semua. Saya nggak bisa berjabat tangan dengan Pak Mudofir, dengan para anak, begitu dengan yang di rumah. Itu kegiatannya hanya di lingkungan sekitar. Apalagi sekarang ini di Kota Pekalongan, Kabupaten, ada salah satu pejabatnya yang infeksi COVID. Ya, kebetulan tetangga saya itu Pak. Jadi kan perawat juga. Karena saya pribadi, menurut saya kaitan COVID ini yang seperti makhluk goib Pak. Karena nggak bisa dilihat. Kalau kita mengawal dengan juga berperang dengan orang itu jelas, tapi saya begini nggak kelihatan. Sampai saya memberi materi, nah bingung juga ini anak-anak pada mendengarkan apa enggak? Nah, gitu. Jadi kan tidak kelihatan. Kusnudon saja. Kadang-kadang gini Pak, dulu pada waktu kajian di kelas ada beberapa juga kadang saya sendiri anak itu nyaman tidur di kelas itu. Saya bilang begini, Mas, enggak, kalau mau tidur jangan di sekolah, di rumah saja. Nah, sekarang malah kegiatan belajar mengajar ini dibalik di rumah. Ya, Tambah nyaman. nah, ada orang yang punya inisiatif bagus ya.
kreatifnya tingkat tinggi itu mengatakan gini, dikasih tugas, lah Pak, dulu bilang katanya kalau di rumah tidur aja nggak apa-apa lah. Dan sekarang yang komplek balik kelas, simulator, itu pada kompleks, Pak itu piye Pak? Terus online kok sebetulnya si kosong. Ada lagi yang seperti itu, malah ada yang datang terlambat di sini. Apa ya? Misalnya jam 2 jam 9, anak baru masuk jam 10. Nah, di WA dijawab oleh guru mapel, Mbak baru ngapain ya? Kok baru masuk ini Pak? Baru ngecek baju. Mau dimarahin gimana? Memang kondisinya seperti ini. Oke, selanjutnya langsung aja ke dampak ya. Saya membagi dua dampak, ini dampak positif dan dampak negatif. Langsung itu. Dan dampak positif. Sebenarnya dampak itu mungkin yang positif itu banyak sekali, tapi hanya saya menulisnya hanya 5. Iya. Lebih singkat. Iya, mungkin sebenarnya banyak itu. Di antaranya yang pertama sebelum lihatnya yang pertama maklum aja ya, kalau kemarin memberitahukan materinya itu dadakan itu ya kurang. Oke, yang pertama langsung saja dampak positif ya. Bisa mengatakan yang saya tulis hanya 5. Karena sebenarnya dampak positif itu banyak sekali. Ya. Yang pertama hubungan orang tua dan anak menjadi lebih baik. Ya. Dalam hal ini dampak itu sudah jelas ini. Ya. Bangun tidur, mau tidur lagi tetap di rumah. Ya. Dan biasanya orang tuanya ada berangkat kerja karena ada COVID-19 ini dihentikan semua. Belajar bekerja, belajar dari rumah. Ya, walaupun di rumah nggak ada kegiatan ya, banyak istilahnya apa ya? Waktu yang berpeluang untuk keluarga lebih banyak. Komunikasi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, melakukan kegiatan yang tertunda. Ya mungkin punya agenda apa dalam arti kegiatan yang dilakukan di rumah ya tertunda itu. Mungkin masak bersama dengan orang tua atau bersih-bersih rumah karena sibuk dia orang tua bekerja berangkat tapi pulang malam Pak ya ada ya. Seperti ada juga yang ya, anak belum bangun, orang tua sudah mulai berangkat. Ini kegiatan kayak membersihkan rumah, masak, sadar itu ada waktu akhirnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mencoba hobi baru. Nah, saya amati ini masa pandemi ini banyak kegiatan-kegiatan ya. Setiap pagi itu saya lihat apa ya yang sedang tren hari ini yang bersepeda. Wow. Saya menyadari masa semua orang itu jenuh di rumah. Akhirnya mereka punya hobi baru. Saya lihat satu keluarga dia mencoba hobi baru seperti itu. Yang selanjutnya yang keempat, meningkatkan kepedulian sosial anak. Meningkatkan kepedulian sosial anak ini jelas karena sampai di rumah sering lihat orang tua masak, cuci, apa ya mau tegur yang orang tua payah kan enggak, otomatis ini jiwa sosialnya kan waktu karena melihat kondisi
Jam biasanya anak itu berapa jam di sekolah? 80 jam kan? 10 jam di sekolah. Di rumah posisi sudah langsung sampai tidur. Itu pada masa bukan pandemi, tapi pada masa pandemi itu full di rumah. Tidur terus. Ada yang seperti itu, ada. Tapi kalau tidur terus nggak nyaman juga kan sebenarnya. Nah, melihat orang tua bangun tidur kalau lihat cucian menggunakan pertama yang perempuan, orang sakit orang cuci diri kan otomatis ikut menumbuhkan rasa empati kepada orang tua. Cucian ini khusus, ya, ini akan meningkatkan kepedulian anak. Nah, yang kelima, lebih bersyukur apa yang kita miliki. Kali ini gampang-gampang susah, walaupun saya menulis lebih bersyukur. Karena apa? Ada yang namanya orang itu beda-beda. Beda-beda. Apa yang kita lihat itu belum tentu sama yang kita rasakan. Contoh sekarang ini pada waktu masa KBM tatap muka, banyak anak mengatakan, Pak, kapan ini Pak yo? Kapan orang itu di rumah tatap terus? Nah, gitu. Nah, pada masa sekarang berikutnya karena sampai di rumahnya kebanyakan malah mau berapa? Ya. Tapi kalau bersyukurnya itu lebih disyukuri apa yang disyukuri Pak. Sekarang kalau anak terus kakak adik itu ya. Oke. Ada lagi segi positif dari apa? Wawasan ini IT ya. Ada tambahan ya, dampak positifnya dari segi IT memicu percepatan transformasi pendidikan. Ya, salah satunya dalam madrasah kita ada program e-learning. Sangat bagus sekali. Kita sebenarnya dulu tidak tahu apa yang e-learning apa. Dan ternyata kan e-learning itu memudahkan kita untuk memberikan materi, untuk bertatap muka dengan itu salah satu dampak positif COVID mempercepat transformasi pendidikan. Selanjutnya ada dampak lagi Pak. Banyak punya aplikasi belajar online. Nah, itu sekarang itu banyak sekali kalau kita buka internet itu belajar online itu aplikasi-aplikasi berguru, malah dari provider itu memberi gratisan berapa rupiah apa istilahnya belajar online. Ya, dan ada lagi munculnya kreativitas tanpa batas. Kreativitas tanpa batas ini untuk anak-anak yang sekarang banyak YouTuber. Saya pribadi juga belajar menjadi YouTuber juga ini. Saya belajar karena di rumah mau ngapain boleh. Jangan lupa di subscribe ya. Ya, jangan lupa di subscribe Om sekarang itu baru satu itu. Baru satu video karena baru belajar seperti itu. Itu yang dampak positif. Banyak lagi dampak positif diantaranya mungkin dari siswa sendiri anak-anak juga apa ini dampak positif banyak karena semakin banyak pemikiran orang semakin banyak ide yang muncul. Oke, selanjutnya kita masuk ke dampak negatif. Dampak negatif yang pertama, siswa merasa terbebani, banyaknya
itu mengeluh. Pak, ini suwi-suwi bukannya sehat malah stres Pak. Banyak tugas Pak, deadline-nya, harusnya semuanya. Ya itu lah. Gimana bayar itu kan bertugas kalian kerjakan aja dulu semua. Seperti itu yang pertama banyak sekali anak-anak yang udah dibawa. Yang kedua, siswa kalau disuruh dalam membangun materi yang diberikan Bapak Ibu guru. Kalau biasanya, apa ya istilahnya, tatap muka, kalau nggak bisa kita bisa tanya. Malah yang guru yang lebih baik, ya, dipupuk gini. Iya mas, nggak bisa ya. Oh, tapi kalau sekarang kan kita nggak bisa. Terbatas. Mau tanya, kayak tadi saya lihat from office. Jadi tanggung jawabnya ada di kakak. Di rumah juga dia harus dipenuhi tanggung jawab untuk memenuhi makan dan lain sebagainya, kebersihan rumah dan sebagainya. Kemudian di sisi lain dia juga punya tanggung jawab sendiri sebagai mahasiswa, ada tugas dan lain sebagainya. Akhirnya semakin tertekan, dia keluar ke rumah adiknya, terus mukul, perilakunya mukul, agresifnya mulai muncul gitu kan. Bagaimana ini bisa terjadi ya? Oke. Nanti kita akan diskusi bersama-sama. Barangkali nanti teman-teman juga ada yang mengalami ini, kita buka-bukaan aja ya dalam tanda kutip. Belak-belakan kita sharing, manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya, oke? Nah, saya ingin menyapa teman-teman satu kota Pekalongan. Gimana kabarnya hari ini? Oke, gambarnya berkesanan Ibu. Oh, Ibu screen bisa nggak? Ibu screen apa ya? Bismillah. Sama suaranya. Sudah terbaca ya? Gimana kabarnya? Boleh saling tulis komentar. Saat ini gimana kabar teman-teman? Tulis di chat. Ini dari Hasna Dari Hasna Khalifah, kabar baik Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada kesimpulan juga sudah membalas, alhamdulillah Bu, alhamdulillah semuanya dalam keadaan Mas Agus Novel masih baik Bu, alhamdulillah. Itu katanya. Masih baik, Masih baik, alhamdulillah. ada tanya apa masih baik? Gitu. Karena memang bisa jadi berpotensi untuk dalam kondisi tidak baik. Teman-teman, tidak apa-apa ketika kita dalam kondisi tidak baik-baik saja dan kita mengatakan kita sedang tidak baik-baik saja. Jadi nggak apa-apa ya. Kadang kan kita jaim, aduh lagi nggak enak hati, lagi nggak enak badan, tapi bilang baik-baik saja gitu. Artinya kita nggak mau terbuka tuh sama diri kita sendiri. Akhirnya yang jadi adalah kita justru menekan perasaan kita. Kita tidak jujur sama diri kita sendiri. It's okay to say I'm not okay. Ya, nggak apa-apa bilang lagi nggak baik-baik saja. Ya, dari kalian dari bersuksi semangat itu masih baik Bu, dan semoga baik. Dan semoga masih baik selamanya Bu gitu. Dan ada pertanyaan di sini mungkin, aduh, kok lama-lama ya Allah gitu. Iya. Oke, cukup ya yang tulis komentar. Terima kasih. Ada yang semua tanyakan dari si Ayu. Ya. Bu Alfifi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah bahagia, luar biasa sehat, bukan sehingga hari ini bisa datang di sini berkumpul berbagi energi positif bersama teman-teman semuanya. Siap berproses bersama saya ya? Siap. Amin. Oke, saya siap, silakan angkat tangannya atau Gitu ya, saya siap, gitu ya. Siap untuk berproses bersama saya. Saya siap, gitu ya. Gerakan tangannya yuk. Saya siap. HP-nya bisa dijauhkan, disandarkan di bagian depan biar saya melihat gerakan teman-teman. Karena nanti juga akan ada exercise atau latihan fisik juga. Saya ingin mengajak teman-teman bergerak. Bisa ikutan. Siap. Iya, di sini kita Di tampilannya di dunia ya. Kalau ini. Oke. Siap semuanya? Saya siap. Saya
siap? Ya. Saya siap. Ya. Ini bagian dari afirmasi teman-teman ya. Nah, next. Baik, tadi saya sudah minta siapkan kertas kosong, sudah tersedia di dekat teman-teman. Yang sudah siap silakan makan. Mas Ari, Mas Nur, ini Mas Ari, coba Ari Kol, sudah siap belum Kol, ngomong. Sudah siap ya teman-teman? Coba kertasnya ditunjukkan. Tunjukkan di layar kamera, coba. Nah, jadi saya ini tidak hanya berbicara dengan laptop, padahal kenyataannya memang begitu. Ingin benar-benar interaksi dengan teman-teman. Oke, tapi sayangnya tidak bisa semua kelihatan ya Pak ya. Artinya nggak bisa geser gitu. Ya, Karena akhirnya yang disapa hanya orang-orang itu saja. Iya. Buat teman-teman yang lain, saya sapa juga. Tapi nggak kelihatan. Nah, oke. Siap. Mbak udah main baterai habis. Ariko, sambil dicek sama Sariko. Iya, sambil dicek boleh. Diusahakan ini ya, posisi gadgetnya atau bawah pintanya diberi jarak. Sehingga nanti saya akan mengajak teman-teman juga untuk melakukan olah fisik. Kenapa olah fisik nanti? Itu akan kita bicarakan. Oh, next. Sudah? SMK diperpanjang sampai kapan? Sampai kapan ya? Yang bisa jawab? Mungkin bisa tidak tahu. Tidak tahu. Lampu mati. Oh, I'm sorry. Gimana Mas itu? Mas Saiful? Baik channel. Ariko, kamu dari mana coba? Tinggalnya di mana? Lagi pemadaman kok. Ya. Mati lampu, mati listrik dari jam berapa Mas? Oke. Ya. Enaknya kalau tulisnya di kolom chat atau tulis di kertas saja. Tuliskan saja. Nanti biar teman-teman bisa review. Ya, silakan dituliskan bagaimana perasaan teman-teman tentang SMH ini yang masih terus diperpanjang entah sampai Ditulis di kolom komentar atau kertas. Di kertas saja ya. Di kolom di kertas. Atau kalau masih ada yang bisa ngetik sambil menulis di kertas, Dua-duanya lebih bagus. Dua-duanya lebih bagus. Coba. Ya, jadi saya harapkan teman-teman aktif ya, benar-benar menuliskan karena saya nggak bisa lihat pasti apakah teman-teman semua ada 29 peserta itu menuliskan atau tidak. Tapi saya harapkan kejujuran dan partisipasi aktif dari teman-teman karena tujuannya apa? Kita berbahasa di sini adalah untuk kebaikan bersama ya, kebaikan teman-teman juga. Oke, sudah menuliskan perasaannya tentang SMK, pembelajaran jarak jauh atau istilahnya KPAI PJJ. Ada yang jawab dari kami itu informasi sampai akhir tahun saja katanya. Sampai akhir tahun saja, semoga. Namun ada kabar yang mungkin baik atau tidak baik nanti itu tergantung persepsi kita ya. Ada yang mengatakan bisa jadi sampai 2021, 2022 karena pandemi ini masih terus berjalan ya, Bapak Ibu. Ada lanjutannya lagi Bu, asalkan ada pulsanya. Asalkan ada pulsanya. Ini gimana ini Pak? Tadi dampak dari kegiatan kan tadi kekurangan kuota, mungkin apa istilahnya dalam hal ini kan biaya keluarga kuota kok terus mana itu kuota mana akhirnya kan seperti itu. Padahal nggak cuma buat SMA, nggak cuma untuk pembelajaran daring, tapi juga ada yang untuk YouTuber.
kan nomor juga tuh. Bilangnya dengan orang tua tuh tugas. Iya. Tapi pada kenyataannya ya mereka Sambil untuk yang lain. Oke, sambil ikut pelatihan sambil ngopi ya. Iya. Itu namanya sambil minum angin. Sambil minum gitu nggak apa-apa ya. Tidak dapat uang saku Pak, dari orang tua jadi berangkat saja. Oh iya. Baik. baca saja Pak. Karena orang ada orang tua yang kamu di rumah aja. Tidak memberikan uang saku. Iya. Tidak ada motivasi ya kamu. Salah satu motivasinya uang saku. Oke. Wajar. Salah satu itu saya juga pernah mengalaminya. Oke, wajar ya. Oke, next. Sudah ya. Nah, sekarang saya minta teman-teman untuk menuliskan angka atau memberi angka antara angka 1 sampai 10 untuk perasaan kamu itu. 1 untuk yang paling rendah, 10 untuk paling tinggi kondisinya. Misalnya saat ini jenuh, ada di angka berapa? Coba teman-teman berlatih untuk mengukur perasaan yang kalian alami. 5 Pak, seimbang yang dinugas Pak. Nugas apa nih? Mas Ridwan. Dari Mas Agus nongol menanggapi 5 Pak, seimbang katanya Bu. Seimbang. Oke. Perasaannya apa Mas Nongol? Coba dituliskan perasaannya. Mas Agus nongol 4. Oke. Baik, saya minta salah satu peserta untuk mengaktifkan mikrofonnya gitu ya Pak. Untuk ini atas nama saya tunjuk atau yang dulu? saya ya. Ya, silakan. Oke, silakan ditulis dulu. Nanti saya akan pilih dari yang sudah menuliskan. Tapi jangan capek ditunjuk ya. Gak apa-apa. Anak sini pun berani-berani. Berani-berani, Masya Allah, luar biasa. Sip, kembali. Oke, ditunjuk saja berani makan. Berani makan lah katanya Pak. Jika mau oke. Kalau oke, jika saya tunjuk ya, yang angkanya 3 dulu. Oh, 2,5 aduh hilang. Ya, 2,5 Mas Kuri bisa pantang mikrofon di layar hatinya. Coba. Mas Ali. Ya, Mas Ali. Di Oke, Baik, Mas siapa namanya? Mas Ali Mas Kuri. Mas Adi. Iya Bu. Iya, apa yang Mas merasakan? Mas Ali rasakan seperti ini Pak ini. Perasaannya banyak sekali boleh dia rasakan. Oke, baik. Kita urai apa? Salah satunya ya bosan mengingat hanya di rumah saja terus menerus pegang HP gitu malah kirain nggak ada kerjaan gitu. Baik, oke kita ambil satu contoh perasaan dari Mas Adi ya. Bosan. Ada di angka berapa Mas Adi? 2,5. Berarti yang bosannya itu bosan banget atau bosan biasa aja atau tidak bosan? Bosan banget berarti ada di angka 7,5. Kalau 2,5 itu tidak bosan, rendah, tingkat kebosanannya rendah. Bisa dipahami ya teman-teman yang lain? Bisa. Berarti angka di 7,5 sepakat, betul? Kalau tadi 2,5 berarti kalau bosan banget di angka 7,5 ya. Iya, terima kasih Mas Ali, silakan dimatikan mikrofonnya. Terima kasih sudah berbagi. Berikutnya dari perempuan boleh Pak. Ada di sini Mas Ali Pur, ada
lampu Pak. Mati lampunya ya kan? Yang mati lampunya bukan listriknya, bukan listriknya toh. Kamu itu aneh. Coba dinyalakan dulu. Ini sudah kelihatan. Itu videomu yang harus dilakukan. Kelihatan kan sudah toh. Nah, kalau tidak kelihatan kan tidak orang-orang apa. Atau bisa ke ruang terbuka, Mas. Oke, Mas Saiful silakan. Gimana perasaan kamu? Ya Pak. Gimana perasaan kamu hari ini? Perasaannya kamu gimana hari ini, Pur? Rasanya ya. Seperti Pak sama. Dan dulu kalau mati Campuran dulu. Oke, campuran itu komposisinya apa aja itu Mas? Biasanya kan tetap ada ya campurannya. Yang ada di perasaan kamu yang campuran itu ada perasaan apa saja? Yuk ambil salah satu. galau, Ada kesel, bosan di rumah saja. Bosan apa? Jadi rumah sana. bosan Pak, sama semuanya. Bosan yakin Pak. Bosan yakin Pak. Bosan, ada di angka berapa Mas Saiful? Bukan kesalahan kamu. 3,5. 3,5. Kembali ya, berarti 3,5 itu maksudnya bosan tidak bosan, bosannya rendah atau bosannya tinggi. Maksudnya kalau tinggi dan paling tinggi tadi 10, ada di angka berapa? Ya nggak terlalu bosan sekali. Sebutkan angkanya sama sekali. 8,5 barangkali karena tadi bosan banget gitu ya. Ya terus. Iya, 8,5. Masnya berapa Mas? Masnya berapa? Oke, tadi bosan ya. Selain bosan ada campuran apa lagi itu? Campuran perasaan. Masa berhenti dulu. Nggak megang Pak. Aduh. Tidak tekan buang bukannya, tidak tekan. Jadi perasaannya apa? Perasaan apa itu? Sedih, marah, kecewa. Sedih, ya. Kita selain nanti sebelum masuk ada strategi kita dasarnya adalah bisa mengatasi perasaan kita, ya. Kalau kita tidak bisa tidak bisa menamai lagi ya, menamai emosi kita akan sulit kita untuk bisa mengatasi emosi kita dengan baik. Terima kasih Mas Saiful sudah berbagi dari yang disampaikan Ada lagi? ya silakan disampaikan. Itu contoh yang saya ingin aktif ya. Ada lagi Mbak Hasna, Mbak Hasna, halo Mbak Hasna, Mbak Hasna kalau saja dari sebelum kita videonya dilakukan, kan kita tahu gitu ya. Baik dengan suara saya itu diangkat suaranya diangkat. Dengar ya, oke, Mas, saya ingin mengajak kamu berinteraksi. Sudah
Aduh, ngel. Antara sedih dengan senang. Baik. Sedih, ya. Karena tadi menyebutkan yang pertama sedih, ada di angka berapa kesedihan yang sama? Angka berapa? Mas, Bu, tapi akhirnya mati, Bu. Ya. Kenapa sih akhirnya mati? Ya, pakai apa? Ya, ya. Biasanya diangkat berapa kata kamu? Sedihnya bagaimana? Tinggi atau rendah? Rendah, jadi tidak terlalu tinggi ya. Baik. Untuk senangnya ada di angka berapa? Ya, 8. Apa yang membuat mereka sedih? Dia itu kadang kayak kangen dengan suasana situasi Ya, yang bisa bersama-sama dengan berbagai guru ya. Oke. Senangnya ya. Apa yang tidak berhasil? ya. Senangnya itu kita di rumah kan bisa ikut kegiatan dari luar sekolah yang terus bisa cari inspirasi gitu. Cari inspirasi dari apa? Inspirasinya yang menurut saya baik ya, ya. Oke. Terima kasih Kak. Satu lagi dari perempuan itu ya. Saya carikan bentar. Dina Priyana, Dina mana? No, orang panjang semua tetap. Nah, yang bahasanya di angka berapa Pak? 7. Senangnya di angka bahasanya di angka 7. Cukup bikin diri ya. Oke. Wajahnya jangan malu-malu kan wajahnya. Ada di angka 7 ya, kamu bersabar. Terus nanti ada senangnya yang berapa? Senangnya 5 kira-kira. Cukup senang. Ya, oke. Terima kasih. Mbak sudah berbagi, boleh diangkat lagi suaranya. Suaranya kemudian makin baik. Videonya jangan lihat bisa lihat mohon. Cukup. Nah, apa sih itu sebenarnya kita mengambil perasaan kita adalah untuk suaranya memang dimakin ya. Terima kasih. Tujuannya adalah yang hal dasar dari strategi coping adalah kita harus bisa memahami atau menamai apa sih yang sedang aku rasakan dan galau itu seperti apa, perasaan yang mendominasi apa, perasaan yang yang paling dominan itu apa yang pernah kita rasakan. Nah, kemudian setelah itu kita buat angka atau rating dari
melakukan ini ketika lagi butek jenuh bingung mau apa yang tulis ya. Menulis menjadi terapi, salah satu terapi self healing atau mengobati diri sendiri, karena pada dasarnya setiap individu itu mempunyai kapasitas atau kemampuan untuk penyembuhan dalam tanda kutip ya kondisi psikisnya yang sedang tidak baik ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, tidak apa-apa ketika kita sedang tidak baik-baik saja, tapi setelah itu ketika kita sudah menyadari oh ya saya ada masalah, apa yang harus saya lakukan, setelah itu apa yang harus dilakukan, nah nanti kita akan bahas lagi. Jadi sudah oke, tadi sudah ditulis ya di kertas. Sekarang tuliskan apapun yang muncul di pikiran teman-teman tentang apa ya, pikiran yang melintas selama teman menjalani SFH atau pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Next Bapak. Oh iya, oke. Teman-teman semuanya ditulis ya. Sambil bisa ditulis di kolom chat juga. Konak-konaknya apa? Konak-konaknya apa? Konak-konak yang ada di hatimu, bukan di hatiku ya. Iya. Saya nggak bisa membaca isi hati Bapak juga. Ada. Isi Bapak masih membimbing. Emang punya hati. Jadi yang seringkali melintas dalam pikiran teman-teman. Jadi seringkali kan berseliweran begitu ya. Orang punya hati. Bisa negatif, bisa pikiran positif. Boleh Pak kalau jodoh. Apa ini Bapak yang terlintas di pikiran Bapak saat ini loh? Pikiran saya. Jodoh. Jodoh. Kebetulan saya belum dapat jodoh. Oh baik, semoga yang dikatakan kalau jodohnya. Jodoh yang bersatu. Ada. Soalnya saya dulu ya. Oh ya itu sih. Kalau di sekolah itu kan mengatur belajar menurut saya untuk menyiapkan belajar yang bagaimana untuk anak-anak saya dan menyiapkan anak-anak saya itu bisa memahami tentang sebenarnya saya beragama. Ya mata pelajaran saya seperti itu. Baik, ya Pak. Jadi tiap hari yang berseliweran di pikiran itu bagaimana nih saya menyampaikan materi agar mudah dipahami sama anak-anak di sekolah, biar juga kompetensi yang tuntas nanti yang tercapai dengan tuntas dengan pembelajaran daring begitu ya. Nah ini yang unek-unek dari Bapak, salah satu guru ya. Bagaimana nih sebagai siswa apa yang seringkali melintas dalam benak teman-teman? Aduh tugasnya numpuk, besok mau ada tugas apa lagi nih? Nah udah ada yang mulai nulis di kolom komentar? Belum ada. Ada yang mau nulis atau mau ditunjukkan di kolom komentar siapa? Di kertas atau kertasnya ditunjukin ke layar? Kertasnya ditunjukin ke layar. Coba Mas Ali Kupri coba itu kertasnya mana tunjukin? Kertasnya coba. Mas Ali Kupri. Sama Mas mana? Lep. Kamu nulis apa Lep? Hilangkan coba ya. Hilangkan suara, hilangkan. Kamu nulis apa ya? Lep. Nah itu bisa berubah peserta ya. Kalian nggak? Ini jadi ada dari bagas di bawah. Bagas di bawah nulis kopeng stres paling ampuh itu gimana caranya sih Bu? Kopeng stres paling ampuh gimana caranya ya? Kopeng stres paling ampuh. Sudah sampaikan pertanyaan, nanti kita simpan dulu karena ini masih ya masih mau disimpan dulu di pemanasan dulu. Terima kasih pertanyaannya Mas Duk. Mas tadi Mas Alif dong. Apa Mas Alif tadi? Mas Alif. Halo. Mas Alif. Kamu nulis apa? Ongkar suaranya diungkap. Coba coba kalian. Tulisannya kelihatan ya. Kecil banget ya. Kecil banget ya. Apa? Mic-nya diangkat saja Mas Ali. Mas Ali? Ayah bukan itu
Ditulis di komen juga Mas Alif. Tulis di komen. Ini baru menulis. Yang lain bisa menuliskan di kolom komentar. Ada urusan tapi tetap semangat. Nah, berikutnya ya wilayah Mas Arif lagi makan dong? Iya Pak, iya. sambil makan Mas Arif. Gak apa-apa, gak apa. Ada yang lain mau ngambil di kolom komentar tentang pikiran orang-orang saat ini. Mas Arif ini terus apa Mas Arif? Dari bahasanya, pada ingin mengerjakan tugas di rumah dari itu, sedangkan daripada melakukan dalam setelahnya nah itu undang-undang ya itu tadi bilang deh teman-teman berusaha lewat tahunnya kira seminggu mau ngapain apa dulu nih harus sedangkan mulai tulis ya tulis buat tugas saja yang sudah ada tugas dari mata pelajaran agama ini ada tugas matematika mana dulu yang harus diselesaikan. Nah, teman-teman bisa melakukan dari tugas yang paling mudah dulu untuk bisa bersemangat hati dan tugasnya yang dari paling sulit. Nanti teman-teman bisa udah tahu dulu yang mudah-mudahan nggak dikerjakan di mudah-mudahan ya. Ada lagi dari Ridwan sekarang. Tugasnya banyak banget bu sampai terlupakan. Akhirnya dikerjakan semua. Tugasnya lancar Pak? Apa? Tugasnya lancar. Kalau di pelajaran saya mungkin saya kan di mata pelajaran agama dan tahfidz Quran. Kalau tahfidz itu mungkin saya juga bermaksud untuk menggunakan pembacaan ayat-ayat sekian Quran ini dari mungkin sebenarnya saya ada 80% masih berjalan dengan baik. Tapi kalau sekarang untuk tugas yang sudah dituliskan dan difoto itu juga ada beberapa anak yang melalaikan seperti itu. Baik. Jadi 80% masih bagus. Ditanggapi lagi dari Mas Bagas Bu. Mas Bagas di bawah ya. Bu, saya sudah buat listi tugas, bagus. Tapi sering membuat jiwa kemalasan saya meronta-ronta. Nah ini dia. Lawannya sama gadget memang biasanya ya Mas ya. Mau ngerjain tugas, waduh masih asik settingan. Mau ngerjain tugas atau ada acara siaran live di YouTube apa gitu. Barangkali seperti itu. Nanti kita akan lihat bagaimana sih melawan kemalasan itu ya. Oke, terima kasih yang sudah menuliskan surat. Ada lagi nggak? Belum ada. Ya, boleh sambil nulis tetap ya. Ini ada yang dari Ansa apa? Katanya mikirnya harus capek, kadang-kadang perutnya juga udah enak juga Bu katanya. Moodnya nanti masalah mood. Mengatasnamakan mood. Masih sebenarnya ada yang salah dengan mood. Salah apa dengan hal yang paling dikenal? Nah kali ini kita akan mengolah mood kita biar akan menjadi lebih baik. Terima kasih sudah hadir karena sharing experience-nya. Oke. Next. Ini saya menuliskan melangsungkan beberapa curhatan selama SMK. Curhatan para murid ini barangkali yang mewakili hati teman-teman ya, isi hati teman-teman, unek-unek teman-teman.
betul ya. Karena Bapak Ibu guru juga bingung mau ngajar seperti apa gitu ya Pak ya. Boleh nanti Bapak Ibu guru juga jalan Pak. Apa sih menurutnya gitu? Karena bingung juga gimana ngajarin secara daring, nggak bisa tatap muka, harus dengan teknologi gitu ya. Belajar dari rumah sampai bikin stres. Kemudian ada juga nih curhatan dari seorang ibu. Wahai guru, jangan pindahkan semua tugas belajar pada kami, terutama untuk anak-anak yang sedang prasekolah, sedang SD itu kan masih butuh pendampingan. Kalau anak sudah SMA, sudah menengah atas, itu rata-rata bisa lebih mandiri ya. Nah, seperti ini suaranya menjelas ya. Ada curhatan juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kula pengen sekolah mawon. Kula mboten tiyang kalih tugas online sing riwet Pak. Niki bahasa kalekan ya. Kula mboten wedi kalih corona saniki. Kula wedi lek kula niki gagal otak mikirne tugas. Saya tidak karu-karuan rote Pak. Kula betul Pak prei sekolah. Kula pengen sekolah mawon kula Pak. Wassalamualaikum. Punya daerah saya itu Bu. Bukan zaman juga mau biasanya betul ya, saya tidak tahu nih, cuma ini kan biasanya kan itu ya dan iya, tapi saya ini kali sudah sekolah dengan logat sana belum? panggil ada asli ngomong. Nah ini juga belajar dari rumah, anak bisa terhindar dari corona, tapi mamanya bisa hipertensi atau teman-teman juga jangan sampai ya. Kemarin malah ponakan saya itu malah hipotensi, jadi tensinya sangat rendah, dia saking frustasinya dengan tuntutan hafalan murojaah gitu, karena memang dia ada kesulitan belajar. Nah, teman-teman atau siswa-siswa dengan kesulitan belajar itu yang juga memang menjadi perhatian khusus dari pihak sekolah, Pak. Nanti ini bisa menjadi masukan ya. Anak-anak dengan kesulitan belajar itu dengan potensi kecerdasan yang normal, kalau tidak dia minimal rata-rata, kami sebut sebagai kesulitan belajar, kisarannya adalah sebenarnya potensi kecerdasannya rata-rata bisa di atas itu. Kalau di bawah rata-rata itu beda lagi kasusnya. Nah, dengan anak-anak dengan kondisi seperti itu, mungkin kok nggak bisa optimal, nggak bisa mencapai KKM, itu bisa jadi dia mengalami kesulitan belajar. Nah, itu memangnya butuh pendampingan khusus. Seperti contohnya klien saya ini. Jadi dia mengalami kesulitan belajar namanya disleksia, itu kesulitan, salah satunya kesulitannya dalam menghafal, kesulitan mengingat secara utuh dan lain sebagainya. Dan hal itu saya tunggu lainnya. Nah itu nanti bisa ada sesi khusus ya Bapak ya. Oke, nih ada curhatan yang lainnya lagi. I miss school. Pada saat distance learning atau istilah lainnya dari SMA ya, distance learning, ternyata beberapa anak merasakan cara mengajar ibunya lebih horor daripada gurunya. Oke, jadi lebih pengen ke sekolah aja. Ada curhat lagi nih, seorang ibu Miss, untuk mencegah keretakan hubungan saya dengan anak saya, maka dengan ini saya menyatakan saya menyerah main guru-guruan. Saya tidak ada bakat jadi guru. Yang ada saya merusak hubungan ibu dan anak. Itu curhatan dari saya. Betul ya, benar merasakan hal yang sama barangkali. tidak merasakan sama atau tidak ini kira-kira tuh? Ya. Baik. Mungkin yang dirasakan teman-teman dari masa tua ke pengalaman seperti itu jangan ya? Iya. Mereka bisa di rumah, mereka kadang-kadang sering tugasku aku sembuh kelamaan biasanya gitu. Iya. Akhirnya nggak produktif di rumah, disuruh orang tua juga alasannya banyak tugas. Tapi ketika diberikan waktu mengerjakan tugas tidak optimal, Pak. Dan kerjanya tidak optimal karena memang apalagi di usia remaja ini yang meregulasi dirinya masih harus diasah begitu. Yang menyuruhannya itu bukan diam-diam juga dalam arti ini kerjaan belum selesai. Kayak mau diterke ya itu belum dikerjakan. Nanti ada tambah lagi juga. Juga kerja mana? Nah terus, nah kayak gitu kadang
akhirnya kan anak, wah, udah sekolah gue daripada anak-anak Di rumah dikomponi. ya, Karena orang tua kadang melihat anak di rumah, wah kesempatan ada tenaga tambahan meringankan pekerjaan di rumah ya. itu yang kadang Ada yang mulai dulu di rumah itu disuruh kerja, Iya. terus ketinggalan belajar. Di rumahnya itu main HP terus pemaparannya seperti itu. Juga anak sendiri itu menganggap kalau di main HP dia baru HP, orang lain mengira katanya dia baru main HP itu. Oke. Nah, di sini peran komunikasi efektif antara teman-teman dengan orang tua memang harus mulai dibangun lagi. Kalau kemarin tadi sudah sempat rusak antara hubungan orang tua dengan anak karena miskomunikasi, karena salah paham, orang tua mengira main HP terus adalah maksudnya teman-teman adalah mengerjakan tugas, maka sampaikan dengan cara yang baik ya teman-teman ya, dengan cara asertif. Ketika memang orang tua meminta, kita menolak dalam tanda kutip dengan cara yang halus, itu namanya sikap asertif. Jadi teman-teman bisa latihan ini. Kita sampaikan bahwa mohon maaf Bu, Pak, pulau saya kerjakan tugas ini loh. Ditunjukkan buktinya karena orang tua juga butuh pembuktian ya bahwa memang teman-teman sedang mengerjakan tugas. Juga tunjukkan bahwa memang sikap belajar teman-teman. Oh iya, saat ini jam belajar, maka kondisinya siap, tidak sambil tiduran, tidak sambil pelosoran, tapi duduk di misalnya meja memangnya khusus untuk belajar. Jadi orang tua, oh iya, anakku alhamdulillah memang kok sakit guys, tak kalah kelekan. Nah, malah justru dibuatkan kan sama ibunya kan? Oh iya, dimasakin, dibikinin cemilan gitu. Karena anaknya semangat dan memang menunjukkan iya, menunjukkan sikap yang sedang belajar. Beda ya sikap belajar dengan sikap yang sedang leha-leha, sikap yang sedang santai begitu. Maka ya teman-teman nanti mulai dari sekarang mulai dirubah ya perilaku belajarnya. Biar orang tua memang percaya dengan kita bahwa kita memang sedang belajar, mengerjakan tugas misalnya ya. Nah, tingkat interaksi menurun, tingkat keemosian meningkat. Oke. Di rumah disuruh kerja, ketimbang belajar pikirannya main HP. Nah itu ya, Ani, Julianti, Mbak Ani, tunjukkan memang kita bersikap asertif. Sikap asertif itu artinya kita menolak dengan cara yang halus, dengan cara yang sopan. Kita sampaikan bahwa kita sedang mengerjakan tugas. Tunjukkan sikap-sikap kita juga sikap-sikap yang baik. Seperti saat ini kan teman-teman sedang belajar menggunakan seragam dan online. Nah, itu juga ini aku lagi online ini lagi gini. Nah, pasti insya Allah orang tua akan bisa memahaminya. Tingkat keemosian meningkat. Oke, kita pahami tentang emosi ya. Ada emosi biasanya saya emosi itu apa sih gitu. Emosi tidak hanya emosi negatif ya, tapi juga ada emosi positif. Emosi positif antara lain bahagia, senang, gembira, bersyukur, itu bagian dari emosi positif. Jadi teman-teman tidak melulu bahwa emosi itu bersifat negatif. Emosi yang bersifat negatif yang antara lain ada apa? Sedih, marah, kecewa, bosan, worry atau khawatir, afraid, takut, kemudian ada merasa bersalah gitu ya, emosi negatif. Jadi diartikan emosi-emosi yang sedang kita rasakan. Oh ya, emosi, aku lagi emosi ya. Itu apa maksudnya? Marah kah? Sebel bukan bahasa baku. Marah kah? Kecewa? Atau apa? Ya, ini diartikan. Tidak perlu emosi itu bersifat negatif. Nah, tingkat interaksi menurun, betul sekali. Karena tadi ya, bisa jadi karena terlalu sering terpapar dengan gadget. Dan kita juga nggak bisa membatasi dengan jam-jam tertentu. Harusnya memang harus ada batasan diri. Oke. Oke, tantangannya apa nih berarti teman-teman? Silahkan ditulis di kertas masing-masing tantangan yang harus teman-teman hadapi saat
COVID-19 ini. Saya juga pernah melihat ini sambil sharing kasus ya. Jadi ini siswa SMP di salah satu SMP swasta di Kabupaten Pekalongan, karena saya tinggal di kabupaten. Itu di jam sekolah, tapi malah keluyuran kemana-mana. Semoga nanti teman-teman juga tidak melakukan hal ini ya, karena memang ancaman COVID-19 ini masih terus berjalan. Ada yang di meme-meme itu di Instagram itu menuliskan di Pekalongan corona itu tidak ada harga dirinya. Nah, kita perlu koreksi lagi ya teman-teman. Saya ingatkan bersama-sama, karena saya tergabung dalam ini tugas-tugas layanan ya, layanan yang bagian psikologi. Saya mengingatkan teman-teman dan mengimbau bahwa memang kita harus masih tetap waspada, jangan lengah, karena menuliskan afirmasi positif teman-teman. Saya menuliskan di situ afirmasi positif saya. Alhamdulillah saya sehat dan bugar hari ini. Saya bersyukur dan bahagia. Saya siap berkarya. Yo, tulis yo atau afirmasi positif kamu yo. Ada gambaran tentang afirmasi positif ini ya. Misalnya saya semangat. Saya bersyukur meskipun di rumah tetap bisa bantuin orang tua, bisa belajar sambil bantuin orang tua. Misalnya yang biasanya nggak lihat kerepotan kalau di rumah ada jualan, biasanya di sekolah nggak bisa lihat kerepotan orang tua, sekarang bisa lihat dan bisa bantuin. Bisa. Kemarin teman saya ada yang sharing juga, jadi kondisi pandemi biasanya dia berdomisili di Jogja, tapi karena masih pandemi dia pulang ke Pekalongan tidak lama. Nah, di akhir-akhir ini dalam satu minggu terakhir itu ibunya jatuh. Jadi biasanya dia jarang sekali pulang karena memang jam terbang ini sibuk. Nah, sekarang diberi kesempatan sama Allah untuk menjaga ibunya yang jatuh itu. Nah, coba teman-teman temukan hal-hal positif, ya, hal-hal positif penyemangat selama SMH ini. Yo, coba temukan hikmah dari pandemi ini apa? Sudah ditulis ya? Bisa tolong ditampilkan? Nah, ditulis di kolom chat juga, boleh di komentar. Kolom chat ada yang lain gitu. Oke, bisa tolong dibacakan karena saya ini keluar koneksinya ke kick out. Rejoin ya, dari itu mungkin tadi. Klik ulang ya. Teman-teman sudah paham atau belum paham yang saya maksud ya tentang afirmasi positif ini? Boleh sambil tanya, sambil mengalir aja tanya jawabnya. Kalau sudah ada pertanyaan boleh ditulis biar nggak lupa nanti mau tanya apa. Ini jam berapa ya? Tadi mulainya agak kurang sih. Iya, kurang. Masih ada waktu kan, Pak? Gak apa-apa ya? Boleh lagi dikit ya? Berapa menit lagi? Boleh lagi dikit, gak apa-apa ya? Ya, sekitar 20 menit lagi kan. Ya. Jadi kita. Nah, makanya ini bisa sambil tanya jawab. Iya, betul. Ngalir aja. Kok nggak bisa loading berebut sinyal? Iya.
Yang belum, ayo respon. Yang sudah aktif, bagus. Bu sami-sami, oke. Tadi ada yang nulis, aduh chatnya mau hilang ya misalnya. Udah capek kelihatannya wajahnya. Mbak Suci masih fine. Sudah dari jam 8 ya. Saya dari jam setengah 9 tadi. Oke, nah. Ya, sudah ditulis ya. Afirmasi positifnya. Nah, sudah ditulis belum? Ayo direspon. Berikutnya adalah kan tadi T yang pertama adalah tenang, yang kedua afirmasi, yang ketiga apa itu? T lagi ya. T yang kedua adalah terus bergerak. Ingat hukum Newton teman-teman? Hukum Newton tahu? Boleh dituliskan di chat. Jadi benda yang nanti ada yang guru fisika nggak bisa dimakan. Benda yang terus bergerak itu akan cenderung terus bergerak. Nah, kalau benda sudah berhenti maka membutuhkan atau daya kekuatan yang lebih. Nah, begitu juga dengan jiwa manusia. Kalau sudah berhenti itu akan susah memulainya lagi. Kalau sudah mager, bergeraknya lagi akan susah, butuh tenaga ekstra, butuh dorongan kuat. Ya, kalau udah punya semangat, kalau ada yang nyemangatin, ya, disemangatin sama si Daud. Kalau enggak, akhirnya kontrol lagi. Nah, jangan sampai juga kita tergantung sama semangat dari orang lain. Jadi, meski saat ini, misalnya kita dalam kondisi tertekan, hanya bisa bergerak pelan, misalnya saking repotnya. Oh ya, aku hari ini baru bisa mengerjakan satu tugas. It's okay, daripada tidak mengerjakan sama sekali. Oh, tutup bukunya. Nah, kalau sudah mulai tutup, membukanya lagi akan berat. Tapi pastikan kita tetap bergerak ya, karena kalau sudah berhenti akan lebih susah memulainya. Jadi pastikan terus bergerak. Langkah yang ketiga ya, tetap bergerak. Layarnya ya. Jadinya langkah ketiga adalah terus bergerak ya teman-teman. Jadi meski saat ini misalnya kita dalam kondisi tertekan, hanya bergerak pelan, tapi pastikan kita tetap bergerak karena kalau sudah berhenti akan lebih susah memulainya ya teman-teman ya. Langkah 4A yang kedua adalah apresiasi diri kita sendiri. Ya, yang pertama adalah kita harus menghargai diri kita. Accept, terima kondisi kita apa adanya, sehingga ketika kita bersosialisasi kita pun bisa menghargai orang lain, kita bisa mengapresiasi orang lain, terutama orang-orang di sekitar kita. Ketika di rumah siapa yang harus kita apresiasi pertama? Orang tua. Benar sekali. Yang pertama adalah orang tua, terutama ibu. Ya, ini pelajaran buat kita semua untuk diri wajah ya. Bagiannya jadi kamu dulu ya. kamu apresiasi diri kita ya. Kita menghargai diri kita, jadi paling kita melihat terima kasih wahai diri. Ini bagian juga dari apresiasi juga. Bisa kita mengatakan pada diri kita. Jadi terima kasih wahai diriku, kamu sudah sejauh ini, kamu bisa diajak bekerjasama dengan baik. Terima kasih. Perlu juga kadang kita berikan, misalnya beli es krim untuk mengapresiasi diri. Sekali-kali nggak mau beli coklat, nggak usah nunggu ada cowok yang ngasih ya, buat cewek-cewek, nggak usah nunggu orang lain ngasih. Sekali-kali boleh kita berikan. Lakukan hal-hal yang kita sukai. Tadi ada yang bagus sudah pagi jogging, bersepeda. Itu bagian dari rasa syukur kita juga atas firman Allah, atas sehat kita ya. Bahwa kita amazing, you are amazing, you are brave, you are the best ya. We are the best and you are the best. Oke.
kasihan nanti dirinya sudah bekerja keras dan mau diajak bekerja sama, tadi nggak ada apresiasi dengan bagaimana orang lain bisa menghargai diri kita kalau kita sendiri tidak menghargai diri kita sendiri. Apresiasi diri juga bagian dari upaya kita untuk menjaga diri kita, menjaga harga diri kita ya, terutama para salihah. Jadi harus punya apresiasi diri agar orang lain juga menghargai diri kita dan menjaga diri kita agar tidak disepelekan sama orang lainnya. Oke, langkah kelima, G ya, tata, T-A-T-A-G. G-nya adalah gunakan waktu dengan baik. Next layarnya. Oke, gunakan waktu dengan baik. Nah, do it now, sometimes later becomes never. Do it now, sometimes. Oh, nanti dulu lah. Tapi akhirnya nggak jadi. Nanti dulu. Akhirnya nggak selesai. Off task. Jadinya kita tidak mengerjakan tugas. Jadinya menunda-nunda. Kalau di dalam perguruan tinggi biasanya menunda tugas itu juga akhirnya numpuk-numpuk ya, Mas ya Kak ya. Nah teman-teman juga akan seperti itu, semakin ditunda semakin numpuk. Nah menunda satu kebaikan berarti menunda 10 kebaikan ya, karena itu akan berlipat-lipat. Kebaikan yang kita lakukan satu saja Allah akan membalasnya dengan berlipat-lipat. Semakin cepat kita melakukan kebaikan, maka semakin pula cepat bantuan Allah akan berikan kepada kita. Mau nggak dibantu sama Allah? Mau nggak Mas? Mau ya? Coba dong. Mau nggak dibantu sama Allah? Mau ya? Karena tanpa bantuan Allah kita nggak ada apa-apanya ya teman-teman. Seperti yang tadi Bu Linda menyampaikan, proses ini yang serba ekstra kilat. Jadi pengabdian masyarakat yang dilakukan ini harus deadline-nya tanggal 27. Tanpa bantuan Allah mustahil ya Bu ya. Pertolongan Allah ya. Pertolongan Allah itu yang pertama. Tapi pertolongan Allah tidak akan datang begitu saja tanpa kita memanggilnya. Memanggilnya dengan apa? Dengan berbuat kebaikan. Saya seringkali menuliskan di CV saya, moto hidup saya, lakukan kebaikan kemudian lupakan, lakukan kebaikan kemudian lupakan. Jadi nggak usah diingat-ingat ya, karena kita punya keterbatasan dalam mengingat ya, terutama saya. Tapi janji Allah adalah pasti bahwa kebaikan itu pasti akan dibalas sama Allah dengan kebaikan yang banyak, tidak dengan orang yang sama. Nah, seringkali gini, teman-teman sudah berbuat baik sama si A, tapi kok dia nggak berbuat baik sama aku ya? Nggak apa-apa teman-teman. Kebaikan Allah itu dari pintu mana aja, dari B, dari C, dari D, dan lain sebagainya. Dulu saya pernah merasa seperti itu, apalagi ini masa remaja ya, bahwa pertemanan itu menjadi pikiran yang paling mendominasi di masa remaja. Aduh, aku udah baik sama dia, tapi dia lebih memilih sama si dia. Cemburu juga lalu, maksudnya bukan hanya lawan jenis tapi juga pertemanan dengan peer, dengan sesama jenis gitu ya. Oh ya, kadang kan kita punya nyaman dengan masing-masing teman gitu ya, kelompok teman. Oh dia nggak berbuat baik-baik sama aku, nggak apa-apa, karena masih banyak kok teman yang lain yang mau berbuat baik sama kita. Banyak orang-orang kebaikan-kebaikan yang lain akan datang kepada kita. Tapi jika satu kebaikan yang kita lakukan adalah hanya semata-mata karena ridho Allah karena ikhlas, gitu ya, maka bantuan Allah itu akan datang dari pintu mana aja yang gak kita duga. Jadi semangat teman-teman. Do it now, sometimes never, becomes sometimes later, becomes never. Jadi kalau nggak dilakukan sekarang, nanti akhirnya nggak jadi, gitu ya. Nah ini yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa pendidikan itu tidak melulu pada persiapan kita di masa yang akan datang, tapi cerminan kita, sikap kita saat ini adalah pendidikan itu sendiri. Sudah betulkah kita bersikap sebagai seorang pelajar? Etikanya, adab tanpa ilmu bagaimana apa? Jadi kalau kita berilmu tapi nggak beradab,
bisa jadi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak Allah ridhoi ya. Ada juga tadi ilmu ya kurang dari ilmu. Jadi kita harus sebelum menuntut ilmu juga kita harus beradab terlebih dahulu. Nanti ada bukunya tuh, ada penuntut ilmu. Teman-teman juga harus belajar itu. Jadi seringkali kalau semakin kesini ada dari siswa-siswa itu memang harus perhatikan kembali lagi. Teman-teman, penting sekali bahwa kita memiliki adab yang baik sebagai seorang penuntut ilmu. Karena ilmu Allah itu sangat luas. Kalau kita tidak memiliki adab, maka kita hanya bisa dapat ilmunya sedikit saja. Sedikit pun tidak bisa menjadi ilmu yang berkah. Maka adab itu menjadi yang penting. Nah, momen SMK ini, momen PJJ ini menjadi kesempatan kita untuk belajar kapan hidup lebih banyak. Ya, jadi nggak apa-apa. Di rumah banyak bantuin orang tua, insya Allah berkah lah. Ketika waktu senggang, kerjain PR-nya. Oh, mohon maaf Pak, sekarang lagi dinas negara. Enggak, maksudnya rumah membantu ibu. Setelah waktu saya itu dikerjakan tuh PR-nya, produktif. Oh, akan bantu. Karena ingat, satu kebaikan akan berlipat kebaikan yang lainnya, termasuk Allah akan bantu kita mengerjakan tugas. Nah, tidak melulu soal kemampuan teori pelajaran motor kognitif ya teman-teman. Oke, ini sudah kita belajar. Pada dasarnya ketika kita belajar itu ada perubahan perilaku dari tidak bisa menjadi bisa, jadi tidak cakap. Seperti hanya misalnya naik sepeda, simpelnya aja. Gak bisa naik sepeda tadi kan sudah terus, sekarang sudah bisa. Itu belajar, artinya itu belajarnya kita sudah tercapai. Belum bisa baca Al-Quran, jadi bisa baca Al-Quran. Belum hafal surat Al-Fatihah, jadi hafal. Itu belajar. Terima kasih dan saya selesai. Pas keluhan siswa kuota sudah habis. Iya. Iya, terima kasih dari Ibu Kuti. Mungkin anak-anak mau ada yang bertanya atau sudah ada yang mau bertanya di kolom komentar. Di slide saya tidak ada. Ada yang mau bertanya, anak-anak? Oke, saya sambil menjawab pertanyaan yang sudah masuk tadi ya tentang bagaimana sih strategi coping yang paling efektif. Yang paling efektif dan yang lebih baik katanya. Ya, yang paling efektif, yang paling tahu adalah teman-teman sendiri. Jadi pada dasarnya tadi kita harus tahu apa yang kita rasakan dulu ya. Kemudian kalau itu sudah lakukan langkah yang pertama yaitu tenang. Gak bisa tuh, gak bisa tenang. Aduh, kondisinya gini. Dari kerja deadline hari ini harus dikumpulkan. Akhirnya nggak akan bisa tercapai juga. Kalau kita tenang, deadline semepet apapun kan bisa kita kerjakan tugasnya. Tapi dengan satu kuncinya tenang. Buat orang tua ya, kalau sudah punya anak, anaknya demam, panik lah. Akhirnya tidak bisa berpikir, oh harus apa yang harus aku lakukan. Sudah panik dulu, karena tadi nggak tenang. Jadi kondisi genting apapun harus tetap tenang, bukan menyepelekan tapi tenang, tujuannya agar bisa melakukan hal-hal yang memang seharusnya dilakukan. Itu tadi ya, yang paling efektif tanyakan sendiri dan lakukan 5 langkah tadi. Alhamdulillah selama di rumah bisa mendampingi adik belajar dari rumah dan membantu orang tua. Oke, ini afirmasi positif yang baik sekali ya. Alhamdulillah masih diberi kesehatan dan saya sangat bersyukur dan masih bisa bekerja. Oke, Mas Dara sambil bekerja ya? Bekerja apa? Sip. Oke. Di masa pandemi ini kita bisa lebih mengutamakan kesehatan dan kebersihan diri maupun lingkungan sekitar. Dalam kegiatan sekolah kita bisa lebih memanfaatkan teknologi yang semakin canggih. Betul. Jadi lebih gampang sakit ya masa pandemi ini ya, betul nggak? Karena kita berlomba-lomba untuk menjaga kesehatan. Ini juga bagian dari cintanya Allah pada kita ya. Selama ini barangkali kita lebih sering menumpuk racun dengan makan makanan instan. Sejak pandemi, oke, lebih sehat, lebih berusaha untuk konsumsi vitamin C alami, buah-buahan, lebih higienis, cuci
cuci tangan sebelum makan. Nah, ini memang disunahkan ya. Sudah diajarkan, tetapi kita dulu lalai. Nah, sekarang diingatkan. Corona. Bagus sekali. Teman-teman sudah mulai muncul insight ya. Tujuan dari pelatihan ini nanti teman-teman juga bisa melakukan ini dalam kehidupan sehari-hari. Tidak sekedar materi ya. Cara meningkatkan imunitas tubuh, ayo. Olahraga. Makan-makan yang bergizi. Ya, kurangi fast food dan junk food. Makanan sampah dalam tanda kutip. Kalau saya pernah konsultasi sama dokter, nasihatnya, pesannya apa dok? Waktu itu saya sudah hamil. Pesannya apa dok? Jangan makan makanan sampah ya enggak. Oh siap dok, apa itu? Dia sebutkan mie instan, yang serba instan gitu. Salah satunya mie instan yang disebutkan gitu ya teman-teman. Ada satu pertanyaan lagi, satu saja. Kalau tidak maupun juga sudah dari khasnya Pak. Bu, cara menurunkan motivasi intrinsikdi masa pandemi ini bagaimana Bu? Motivasi dari dalam ya, maksudnya internal gitu ya. Ya. Caranya ya dari dalam sendiri tadi. Lakukan self talk atau afirmasi positif tadi dengan berkata pada diri kita sendiri. Sambil baca boleh. Membaca terus sambil nafas, tarik nafas dalam seperti tadi. Oke. Terus nih, tapi aku bisa. Sambil senyum. Itu bisa memunculkan motivasi dari dalam diri kita. Oke. Aku bisa. Hari ini mau mengerjakan apa? Sambil dikatakan dalam hati, boleh katakan juga. Misalnya namanya siapa? Alifah. Kita sebut nama kita. Saya misalnya sebut Vivi. Kamu siap hari ini? Apa saja yang akan kamu lakukan? Aku akan ini. Itu bisa memunculkan motivasi dari dalam diri. Ya. Dan lakukan 5 langkah kata yang terbaik adalah 5 langkah ini yang harus dikerjakan dan bermotivasi untuk Anda sendiri bahwa Anda itu adalah siswa yang siap melakukan perbuatan yang baik pada hari ini. Pak Hadi mau menanggapi mungkin dari Pak Hadi? Cukup. Demikian acara pada hari ini. Terima kasih kepada narasumber yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk narasumber kita. Tepuk tangan. Masih sehat, semoga sehat selalu untuk anak-anakku di masa Kota Pekalongan. Dengan berakhirnya sesi pertanyaan pada hari ini, maka berakhirlah sudah acara di dalam acara pelatihan strategi coping pada siswa masa Kota Pekalongan. Ada studi paham sebagai bahasa sikap distancing dari akibat pandemi COVID-19. Terima kasih, salam sehat, jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan. Terima kasih. Salam.